Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 71-76. Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga terus mau belajar. Oke, sesuai janji ibu, di sini ibu akan menyampaikan mengenai bab perbandingan melalui tayangan YouTube. Jadi tolong disimak baik-baik, dan setelah nanti kalian selesai menyimaknya, kalian silahkan memberikan komentar di bawah sekaligus untuk absensi ibu gitu ya. Jadi nanti sebutkan nama, sebutkan kelas, sebutkan juga sudah menonton, seperti itu ya. Misalkan Yunia kelas 76 sudah menonton, nah kayak gitu. Oke? Langsung aja ibu mau masuk ke bab perbandingan. Jadi bab perbandingan ini nanti kita bagi menjadi beberapa part ya, karena kalau satu part aja nanti terlalu panjang, kaliannya bosan, dan juga mungkin nanti searchingnya itu lebih susah. Oke, langsung aja ke slide yang nomor 2 kita di sini. Nah, apa sih itu perbandingan? Perbandingan itu adalah kita kegiatan membandingkan dua objek gitu ya. Nah, kalau di sini kita baca perbandingan itu bisa disebut juga sebagai rasio. Nah, jadi kalau dalam matematika itu biasanya disebutnya rasio. Sebenarnya itu serapan bahasa Inggris ya. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasio itu artinya hubungan bilangan. Nah, ini hubungan bilangan ya. Berarti nanti kita berhubungan dengan angka nih, bukan lagi dengan variabel seperti kemarin. Hubungan bilangan antara dua hal yang mirip atau perbandingan antara berbagai gejala yang dapat dinyatakan dengan angka. Dan tentunya di sini harus dengan satuan yang sama. Gitu ya. Oke. Nah, cara untuk menuliskan perbandingan di sini ibu menggunakan gambar. Nah, di sini sebelah kirinya ada jeruk, sebelah kanannya ada apel. Jadi kita tuliskan misalkan di sini cara menulis perbandingan. Jadi kita tulis dulu objek yang akan kita bandingkan. Nah, di sini objeknya itu ada jeruk dan juga ada apel. Nah, ditulisnya dengan titik 2. Nah, titik 2 seperti ini, ibu perbesar ya. Titik 2 seperti ini itu mengartikan dia itu artinya perbandingan, atau disebut juga gini nih cara bacanya. Jeruk banding apel. Gitu ya. Bu, boleh nggak apel banding jeruk? Ya boleh-boleh aja, cuman nanti pasti hasilnya berbeda gitu. Oke, kita ke bawahnya. Nah, di sini jeruknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 berarti ada 10 banding. Nah, di sini apelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ke bawahnya ada 3 berarti 4 kali 3 ada 12. Jadi bisa kita katakan perbandingan antara jeruk dan apel itu 10 banding 12. Bu, apa ini bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama kita bagi 2 karena ini bilangan genap. Jadi 10 bagi 2 berapa? 5. Lalu 12 bagi 2 berapa? 6. Bu, lalu jawabannya yang mana? Kalian menjawab 10 banding 12 itu boleh, dan juga menjawab 5 banding 6 itu boleh. Namun kalau kita bicara tentang paling sederhana, biasanya perbandingan itu yang kita tulis adalah yang paling sederhana. Jadi yang paling sederhana itu adalah 5 banding 6. Yang biasanya ada di soal PG itu adalah 5 banding 6. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke perbandingan selanjutnya mengenai perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai. Jadi perbandingan itu ada 2 ya. Untuk part ini, di video ini ibu akan menjelaskan perbandingan senilai terlebih dahulu. Jadi perbandingan senilai itu adalah perbandingan dari 2 buah hal atau lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah. Dan berlaku sebaliknya. Karena itulah perbandingan ini mempunyai nilai yang sama. Jadi kalau misalkan nih ada perbandingan antara komponen 1, misalkan tentang apel sama jeruk. Ketika apelnya dia naik, berarti nanti jeruknya juga naik. Lalu juga misalkan komponen 1-nya dia turun, lalu komponen 2-nya turun. Maksudnya gimana, Bu? Kita next. Nah, di sini untuk contoh peristiwa yang tergolong dalam perbandingan senilai itu adalah jarak tempuh dengan waktu. Oke, di sini misal. Bentar ya.
Oke, misalkan jarak tempuh dari sini sampai sini dalam waktu 60 menit, misalkan 60 menit. Oh, nggak bagus ya, kita balik lagi aja deh ke ini. Oke, misal di sini aja. Misal ada yang kamu membawa motor, jaraknya 10 km. Ada yang menempuhnya sejam, ada yang menempuhnya itu 2 jam, dan lain-lain. Nah, seperti itu jadi jarak tempuhnya dengan waktu gitu ya. Dan juga mengenai jumlah pekerjaan dengan upah yang dikeluarkan. Jadi misalkan jumlah pekerjanya 10 orang, gajinya 1.200.000. Nah, kalau 20 orang berarti kan harusnya makin besar ya. Nah, itu berarti berlaku sifat seperti tadi nih. Ketika tadi komponen satunya dia naik, komponen 2-nya juga dia naik, seperti itu. Lalu jumlah barang dengan harga barang, misal kamu beli pulpen 5, harganya 5.000, ketika beli 10 berarti 10.000, berarti dia sama-sama naik, seperti itu. Jadi jumlah barangnya naik, harganya juga ikut naik atau ikut membesar. Lalu juga jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan, dan juga jumlah makanan dengan jumlah orang yang menghabiskan, gitu ya. Oke, nah di sini rumus untuk persamaan pada perbandingan senilai ya. Jadi A per B sama dengan C per D. Di mana nanti cara menyelesaikannya kita kali silang. A kali D sama dengan B kali C, gitu ya. Nah, untuk menggunakan rumus persamaan ini, perkaliannya dilakukan secara silang tadi. A kali D, B kali C, gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini Kevin membeli 4 buah apel harganya 12.000. Tentukanlah harga 15 buah apel. Oke, kita buat ininya dulu, perbandingannya. Jadi di sini ada 2 yang kita bandingkan, ada harga dan juga ada bendanya. Berarti nanti di sini apel akan berbanding dengan harga. Seperti itu. Ini ada 2 komponen berarti. Nah, berarti nanti yang di sebelah kirinya itu adalah kondisi apel yang pertama. Kita bikin pecahan aja deh. Oke, kondisi yang di sebelah kiri itu adalah apel yang pertama, dan yang di bawahnya juga sama, masih apel, tapi apel yang dengan kondisi kedua. Lalu kita buat sama dengan di sini, berarti ada harga yang pertama dan juga ada harga yang kedua, seperti itu. Jadi ini contoh soal untuk yang ini yang kalian lihat di slide itu mengenai apel dan harga. Nah, di sini untuk apelnya, apel pertama dia ada 4 buah apel. Berarti di sini kita tulis 4. Lalu di sini kita tulis 15. Kenapa Bu 15? Soalnya ini yang ditanyakan adalah harga ketika beli 15 buah apel. Lalu harganya yang 12.000 harus kita sejajarkan dengan yang 4 buah apel. Kenapa? Karena nanti dia itu yang sebanding. Jadi apel 1 sama harga 1, apel 2 dengan harga 2 gitu ya. Jadi di sini 12.000. Kebanyakan nolnya. Nah, di sini yang ditulis apa, Bu? Kamu boleh nulis harga 2, boleh juga nulisnya X. Kalau Ibu di sini harga 2 aja gitu ya. Oke. Nah, kita sudah dapat perbandingannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat tadi rumusnya di sini kan A kali D, B kali C. Jadi kali silang gitu ya. Jadi 4 kali harga 2, 15 kali 12.000. Atau kalian mau langsung ngerjain kayak gini juga boleh nih. Harga 2 sama dengan ini yang memiliki angka. Ini kan 4 kali harga 2. Ini kan yang satunya angka, yang satunya mah pertanyaan gitu ya. Lalu yang ini 15 dengan 12.000 berarti kan angka dua-duanya. Nah, berarti itu bisa kita taruh di atas atau kita simpan di atas. Jadi 15 dikali 12.000. Lalu juga nanti 4-nya di mana, Bu? Berarti 4-nya ada di bawah, atau yang angkanya dia cuma sendirian adanya di bawah gitu ya. Nah, di sini kan 12.000 bagi 4 itu 3.000 ya. Nah, 3.000 dikali 15 itu jadi 45.000.
ribu. Jadi harga untuk membeli 15 buah apel itu adalah 45.000. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat dan bisa kita amati. Di sini satuannya 4 buah apel, di sini juga buah apel. Jadi harus sama satuannya. Jadi kalau nanti ada satuan yang berbeda, kamu harus ubah terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Pada mulanya, Pak Heru memiliki persediaan beras sebanyak 25 kilo. Ternyata beras tersebut habis untuk dimasak keluarganya selama 15 hari. Kemudian, Pak Heru membeli lagi sebanyak 45 kilo. Maka beras tersebut cukup untuk berapa hari sih? Gitu ya. Oke, kita geser dulu ini supaya nanti muat. Nah, oke. Ini kita perbesar. Nah. Oke. Jadi di sini berarti nanti kita pakai ini Bu, pakai ini lagi aja ya, biar lebih cepat. Nah, kalau tadi kan di sini kan berkaitan dengan apel dan harga. Nah, kalau di sini berkaitan dengan beras dan waktu. Berarti di sininya beras dan di sininya itu adalah waktu. Waktunya ada berapa hari gitu. Nah, berarti ini ada kondisi yang ini kan sebelah kiri nih, berarti ini sesama beras. Ini juga sesama beras nih yang sebelah kiri. Jadi gengnya itu sebelah kiri itu tentang beras. Lalu yang sebelah kanan berarti tentang waktu. Nah, gitu. Nah, di sini untuk beras yang pertama di sini ada 25 kilo ya, berarti di sini kita ganti angka yang tadi dengan 25 kilo. Lalu di sini ada 45 kilo untuk yang bawahnya, berarti di sini 45 kilo. Lalu di sini ada berapa hari? Ada 15 untuk yang 25 kilo. Berarti ini 15 hari dan di sini berarti kita ganti dengan waktu 2. Gitu. Jadi nanti di sini juga kita ganti waktu terlalu kapital, waktu 2. Nah, tadi sesuai yang Ibu arahkan, ini kita kali silang. Berarti kalau di sini 45 kita kali dengan 15. Lalu nanti dibagi dengan 25 ya. Oke, di sini sama-sama kita bagi 5 ya, 45 dengan 25. Jadi ini 9. Di sini sisa 5. Nah, di sini 15 bagi 5 berarti 4 Bapak tadi 9 kali 3 berarti 27. 27 apa? 27 hari karena kita wajib menggunakan satuan. Bu, kenapa tadi ini nggak pakai satuan? Karena ya memang ini berkaitan dengan harga gitu ya. Jadi langsung aja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah truk memerlukan ya, kita tambahin deh N-nya. Memerlukan solar sebanyak 6 liter untuk menempuh jarak 72 km. Jika truk tersebut menghabiskan sebanyak 35 liter, berapakah jarak yang dapat ditempuhnya? Oke, sama seperti tadi sebenarnya. Kita di sini berarti ada perbandingan bensin dan jarak ya. Bensin dan jarak. Bu, boleh nulisnya kayak gitu? Ya nggak masalah, karena ini hanya penyebutan supaya kalian lebih mudah memahaminya gitu ya. Jadi nanti di sini bensin 1 sama jarak sama bensin 2. Bensin 2. Oke. Nah, selanjutnya yang sebelah sini itu tentang jarak 1 dan jarak 2. Nah, di sini ada yang bensin 1 berarti itu 6 liter ya. Kita ganti di sini berarti 6. Lalu di sini 35 liter berarti di sini juga 35. Lalu di sini menempuh jarak 72 km berarti di sini kita tulis 72. Dan di sini berarti kita ganti dengan jarak 2. Oh ya, tadi Bu lupa ini udah diganti ya.
Oke, di sini. Oke, nah nanti sama seperti tadi kita kali silang 35 dikali 72 yang angkanya ini ya. Full. Sini 72. Di sini 35, lalu di sini nanti di bawahnya itu adalah 6. 72 bagi 6 itu kan 12. 12 kali 35 berarti 350 tambah berapa tadi? 12. 350 tambah 70 berarti sekitar 420. Nah, di sini dapatlah 420 kilometer karena berkaitan dengan jarak gitu ya. Oke, kita lanjut. Semoga mudah dipahami ya. Nah, di sini ini soalnya sama ya, sama dengan ini ya. Oh ya, ini soalnya sama. Mohon maaf ya. Oh, berarti sudah habis. Nah, di sini semoga kalian mudah memahami ya mengenai perbandingan senilai. Nah, setelah ini akan Ibu bagikan link soal untuk kalian kerjakan. Nanti silahkan kerjakan di Google Form. Ibu kasih waktu kalau bisa mengerjakan di sekolah silahkan di sekolah. Apabila tidak selesai bisa kalian lanjutkan di rumah. Bu, harus ditulis nggak caranya? Harus. Silahkan kalian tulis di buku tulis caranya. Lalu setelah kalian mengerjakan di buku tulis, kalian kerjakan juga di Google Form gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Dan sampai ketemu setelah Ibu cuti ya nanti ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.